Wabarakatuh. Jadi materi kita pada pagi hari ini tentang kerajaan-kerajaan yang berpengaruh di Indonesia. Kemudian kerajaan-kerajaan ini sudah dipelajari oleh adik kita. Kemudian setelah ini saya akan berikan kesempatan kepada beliau, kepada mereka untuk mempresentasikan kerajaan-kerajaan apa yang sudah dipelajari. Kemudian tekniknya saya sudah siapkan nama kerajaan di kota ini. Kemudian nantinya mereka akan mencabut, kemudian mereka sampaikan sesuai dengan apa yang mereka ambil dalam kota ini. Oke? Saya berikan pertama kepada Kemenil Awal. Terbalik. Baik, saya akan mempresentasikan apa itu Kerajaan Gotalo Makassar. Baik, Kerajaan Gotalo merupakan kerajaan kembar yang berpusat di Simbopu. Kerajaan ini pada tahun 1605 dipimpin yang rajanya bernama Tuninggalo. Tuninggalo sudah memeluk Islam. Dia mengetahui Islam itu dari seseorang ulama yang berasal dari Minangkabau yang bernama Datuk Rimbandang. Kemudian dia berganti nama menjadi Sultan Alauddin Islam. Sultan Alauddin mulai mengajak Raja Goa, Sopeng, dan Wajah untuk memeluk Islam. Pada awalnya mereka menolak untuk mengikuti ajaran Islam, tetapi kemudian mereka mau masuk ke dalam Islam. Pada saat itu juga Islam sudah mulai berkembang di Sulawesi Selatan dan menjadi lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan Kerajaan Malaka. Karena letak Kerajaan Malaka sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional, maka Kerajaan Malaka menjadi pelabuhan internasional. Kerajaan ini dibangun oleh para musyawarah. Sewaktu terjadi perang persaudaraan di Kerajaan Majapahit, maka para musyawarah dan pengikutnya melarikan diri ke Tumasik atau Singapura. Dia berhasil mendirikan kekuasaan, namun kekuasaan itu tidak berlangsung lama setelah Siam atau Thailand menyerang. Sehingga kekuasaan dipindahkan ke Malaka. Melalui strategi yang jitu, para musyawarah berhasil memajukan wilayah kekuasaannya, namun ada hal yang mengganjal hatinya apabila berjumpa dengan pedagang muslim yang berhubungan dengan sesama muslim. Para musyawarah mengganti namanya menjadi
Iskandar Shah setelah memeluk agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kerajaan Banten. Tahun 1526, pasukan gabungan Syarif Hidayatullah, Sultan Gunung Jati, dan Fatahillah berhasil merebut Banten dari kekuasaan Pajajaran. Pusat kekuasaan dipindahkan dari Banten Girang ke Surawasan. Karena Malakah jatuh ke tangan Portugis, maka para pedagang Muslim mengalihkan jalur perdagangannya ke pelabuhan Banten. Atas persetujuan Demak, Maulana Hasanuddin, putra Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Adipati Banten karena ayahnya kembali ke Cirebon. Ketika Demak, Adipati Banten mengalami kekacauan, Maulana Hasanuddin melepaskan diri dari Demak menjadi kesultanan tersendiri. Kemajuan sebagai kerajaan Islam terus berlanjut pada masa raja berikutnya. Tetapi pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, kebesaran Banten mengalami kemunduran akibat ulah putranya yang bernama Sultan Haji yang bekerja sama dengan Belanda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai biasa kita ketahui inilah kerajaan pertama di Indonesia. Tapi ternyata dalam sejarah ada kerajaan sebelumnya, yaitu Kerajaan Jeumpa dan Kerajaan Perlak. Berdasarkan teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan Kerajaan Jeumpa berdiri abad ke-8 dan Kerajaan Perlak berdiri ke abad 9 sebelum Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13 yang didirikan oleh Malik As-Soleh sekaligus menjadi kerajaan pertama pada Kerajaan Samudra Pasai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.